سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. Artinya jangan sampai kita yang dewasa sibuk ada chip. Saya tengok di kedai kopi dah ada chip. Udah tua chip masih sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, moga-moga dengan kalian berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, menghadapi Ramadan, menjalani Ramadan itu jangan asal ada. Artinya apa? Puasa ya puasa, tarawih selama sanggup jalankan. Mungkin 2-3 malam yang akan datang akan ada pengurangan jamaah atau kemajuan shaf. Kenapa? Karena kita menjalani Ramadan biasa-biasa saja, tanpa perencanaan, tanpa planning. Kita mengenal istilah ataupun kata-kata yang menyebutkan kalau kamu gagal merencanakan sama dengan kamu merencanakan kegagalan. Saya ulang, kalau kamu gagal merencanakan artinya kita merencanakan sesuatu pun tidak pandai kita buat program. Anak kita mau kita apakan, mau kemana kita sekolahkan, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk diri kita, tidak pandai kita merencanakan, maka sama dengan kita merencanakan kegagalan. Maka dalam ibadah pun harus kita rencanakan, harus kita buat semacam program kerja Ramadan. Kalau tidak maka akan terlewati begitu saja. Pedagang akan sibuk dengan dagangannya, pegawai akan sibuk dengan tugas-tugas kepegawaiannya. Ada orang yang tidak sibuk dengan apapun, sibuk tidur. Habis salat zuhur di masjid penuh orang tidur. Entah itu gara-gara hadis yang dhaif, ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidak ada hadisnya. Itu hadis mungkar, hadis yang tidak diterima. Jangan jadikan itu menjadi dalil. Artinya pada subuh tidur, kemudian habis zuhur tidur, nunggu buka pun tidur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita rencanakan dalam bulan Ramadan? Apa ibadah yang utama di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, ibadah utama dalam bulan Ramadan, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibadah yang pertama siam, berpuasa. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, orang yang berpuasa lengkap syarat dan rukunnya, menjaga adab-adabnya, maka janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Di antaranya puasa tidak hanya urusan menahan makan dan minum, perpindahan waktu makan saja, tidak. Ancaman Rasul sangat jelas dalam sebuah hadis, man lam yada, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, perkataan sia-sia. Orang yang tidak mampu meninggalkan ngomong sia-sia, perkataan sia-sia, wal amala bihi, dan perbuatan sia-sia, kata Rasul, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa
wa syarabahu. Allah tidak butuh puasa orang yang model seperti ini. Puasa, ya puasa, tahan makan iya, tahan minum iya, cakap tidak dijaga, perbuatan yang sia-sia juga dijalankan. Kata Rasul, Allah tidak butuh puasa orang seperti ini. Artinya jangan sampai kita yang dewasa sibuk, ada chip. Saya tengok di kedai kopi dah ada chip. Udah tua, chip masih sia-sia. Apalagi yang lebih parah, orang berpuasa salat enggak. Puasa iya, salat tarawih juga iya, subuh enggak. Ini muskilah kabirah, ya masalah besar. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Siang yang pertama. Yang kedua, man qama imanan. Yang kedua, qiyam. Yang kedua, qiyamul lail, salat tarawih. Ini ibadah yang utama, direncanakan. Harus direncanakan. Berapa malam? Pas malam selesai, 2, 3 atau sampai seterusnya. Ini harus direncanakan. Qiyamul lail, orang yang serius buat qiyamul lail, Allah janji mengampuni dosa yang telah ia lakukan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang harus kita rencanakan dalam bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu tidak sekali khatam pun kita baca Al-Quran. Ini juga masalah sangat besar masalahnya. Kenapa? Ini bulan Al-Quran. Kalau bulan ini saja kita tidak mampu khatam 30 juz, kapan kita bisa khatam? Makanya standar nanti, ukur dari kita, buat program. Kita mau baca Al-Quran berapa kali khatam? Minimal sekali lah, minimal sekali. Tidak usah sampai seperti Imam Syafi'i hari-hari biasa beliau khatam sekali, satu hari sekali khatam satu hari. Tapi Ramadan beliau tambah, satu hari 2 kali khatam, 30 hari 60 kali khatam. Nabi SAW hari-hari biasa beliau biasa khatam seminggu sekali. Makanya ada disebut dengan Hizbun Nabi dalam Al-Quran. Hizbun Nabi itu maksudnya beliau mulai membaca malam Sabtu, selesainya hari Jumat, 7 hari sekali khatam. Kita dalam sebulan ini minimal at least 1 kali khatam, 1 kali khatam. Kalau perlu dipaksa. Caranya bagaimana? Kalau tidak selesai khatam, maka hitungan 1 juz yang tidak saya baca 100.000 harus saya sedekahkan. Misalnya cuma terbaca misalnya 15 juz, berarti 1.500.000 itu punishment, hukuman yang saya buat untuk diri saya. Kasihkan sedekah. Itu serius namanya. Jadi paksakan diri kita untuk bisa khatam minimal 1 kali khatam selama Ramadan.